orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darah Tuhan. Berarti kita menerima percikan darah yang berbicara pengampunan Tuhan kepada kita mulai sejak kita percaya. Sesudah kita diampuni, di poin yang kedua adalah kita akan menerima kekudusan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan itu dapat menguduskan, menyucikan kita, membersihkan hati nurani kita. Karena Tuhan sudah kuduskan dari dosa-dosa yang mencemarkan tubuh kita dan roh kita. Puji Tuhan. Maka di poin yang ketiga adalah kita dipilih setelah tadi menerima percikan darah dan dikuduskan oleh Tuhan, maka kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita dipilih. Amen. Berbicara dipilih berarti kita diasingkan, kita dikhususkan. Ketika Tuhan memilih kita, Dia sedang mengkhususkan kita menjadi hal yang mahal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mengkhususkan kita menjadi sesuatu yang begitu mahal di matanya. Ketika engkau sudah menerima Yesus Kristus, engkau akan dikuduskan, dan ingatlah Dia akan pilih kamu. Berarti kau adalah orang-orang yang mahal, yang dikhususkan. Amin. Percaya kita orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Amin. Ya, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, satu dikatakan orang yang dipilih Allah adalah orang yang ditentukan menjadi segambar dengan Yesus. Kita tadi percaya dipilih, maka Tuhan inginkan kepada orang-orang yang dipilihnya itu harus segambar dengan Dia. Jadi kita dipilih, ditentukan menjadi segambar. Segambar dengan Tuhan. Berarti sama dengan Tuhan. Haleluya. Sama dengan Dia. Karena kita ditentukan Tuhan segambar dengan Dia. Karena gambar yang pertama sudah dirusak oleh iblis. Karena Adam dan Hawa tergoda oleh rayuan iblis yang manis. Maka dia harus kembalikan kembali kepada wujud yang pertama. Amin. Amin. Maka Tuhan pilih kita, Allah memilih kita, supaya kita dikembalikan kepada gambar yang pertama. Sebab sudah banyak manusia, sudah manusia daging, rohnya sudah menjadi roh daging, perbuatannya sudah perbuatan daging terus, sudah berlawanan dengan rencana Allah. Makanya Tuhan bilang perbuatan daging adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau hanya perkara daging yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang bermusuhan dengan Allah, bukan bersahabat lagi. Mari kita bangun persahabatan dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita ditentukan menjadi segambar dengan Allah. Bagian A, mereka yang ditentukan dari semula menjadi segambar dengan Allah dipanggil Allah. Jadi kita mendapat panggilan. Haleluya. Kita mendapat panggilan supaya segambar dengan Allah. Bagian B dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula menjadi segambar dengan Allah dibenarkannya. Puji Tuhan.
Dan ketika kita sudah dibenarkan Allah, maka kita dimuliakannya. Berarti kita diangkat. Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan tujuannya untuk menjadi segambar sang anaknya itu, Yesus. Berarti kita menjadi segambar dengan Yesus. Terus supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak supaya orang. anaknya itu, itulah Yesus itu, menjadi anak sulung di antara kita yang bersaudara ini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itulah tadi dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, Dan mereka yang sudah menerima panggilan Allah itu, mereka itu juga dibenarkannya. mereka itu yang dibenarkannya. Dan mereka yang Dan dibenarkannya, mereka yang sudah menerima pembenaran dari Allah itu, mereka itu juga dan dimuliakannya. mereka itulah akan dimuliakan Allah. Amin. Berarti kita diangkat menjadi setara, sederajat dengan Allah. Puji Tuhan. Tapi ketika kita sudah menerima tadi panggilan dan pembenaran Allah itu, maka kita menjadi sama karakternya dibuat Allah. Dia enggak membedakan kita lagi. Pertahankan panggilan dan pilihan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah benarkan kita, Tuhan sudah muliakan kita, apa yang hendak akan kau katakan? Paulus mengatakan ini. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Berarti Rasul Paulus bisa melihat jauh ke depan. Jadi HP mulut Tuhan do HP do aku dan boy mangga-mangga. Amin. Dan aku mangga orang aku sugoi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi siapakah akan menggugatnya? Terus Allah yang membenarkan mereka. Iya, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi sebenarnya menghukum dia. Tuhan sudah benarkan kita kok. Siapa lagi menghukum kita? Puji Tuhan. Apakah engkau tidak dapat bersyukur? Ya seharusnya kau yang dihukum. Dan Tuhan yang mulia hati Tuhan ini. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita sudah dijelaskan. Poin yang kedua bagian yang terakhir. Orang yang dipilih Allah dari semula menjadi segambar dengan Allah, dipanggil, dibenarkan Allah, dan dimuliakan Allah. Berarti harus tekun setia, teguh berpegang kepada panggilan dan pilihan Tuhan, setia sampai mati. Harus. Kalau tidak, ya, mulai sejak kita terima Tuhan, kita harus pegang teguh janji Tuhan itu, panggilannya, pilihannya itu kita pegang, dan setialah sampai mati di dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut, sepanjang hari. Kita maka Tuhan berada dalam kecelakaan maut, menanggung dosa. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri. Maka Yesus dianggap sebagai domba yang harus dikorbankan.
Rasul Paulus mengatakan, tak ada lagi yang memisahkan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Sebenarnya bukan kita yang bertanggung, Tuhan yang bertanggung. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada Pemenang. Jadi kenapa kita harus ke gereja umat Tuhan? Orang diberi kok, udah tidak diberi, udah pasti kita kok ke surga. Untuk menghargai pemberian Allah itu. Amin. Mensyukuri pemberian Allah itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita lebih daripada. Amin. Puji Tuhan. Terus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kalau kita berpegang teguh setia kepada Tuhan sampai lagi, tak ada yang memisahkan kita. Amin. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan. Haleluya. Nape godak si tahunon, godak par kilo. Boleh situ ya do kita dangkoi hita terpisah satu hati. Jabatan Hadi 2 ayat yang terakhir. Saya ini tidak membaca. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hadirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Jadi kalau kita biasa mengerjakan seperti untuk Tuhan, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, apa yang kita kerjakan itu dibalaskannya kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.